terkasih dalam Kristus, selamat malam dan selamat berjumpa. Saya mengucapkan terima kasih untuk kebersediaan dari saudara-saudara untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan malam ini untuk hadir di tempat ini guna mengikuti kegiatan katekesi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tema katekesi kita pada malam ini, tanggung jawab keluarga dalam pendidikan ekologi. Tema ini sesuai dengan teks kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Tema ini diangkat untuk merefleksikan bumi yang terancam oleh berbagai kerusakan, baik oleh bencana alam maupun bencana buatan manusia. Mari kita menyatukan hati dan niat kita untuk memulai katekesi kita pada malam ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dalam nama Bapa, dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, karena kasih dan cinta-Mu kami boleh menikmati alam ciptaan yang menjamin keberlangsungan hidup kami. Engkau menciptakan kami atas dasar cinta dan memberi kami bumi yang indah ini untuk dijaga dan dirawat. Kami membutuhkan bimbingan Roh Kudus-Mu dalam karya kami sebagai ciptaan. Sudi kiranya melalui katekesi ini kami semakin menyadari tanggung jawab keluarga dalam memupuk semangat ekologis. Kiranya kami dapat mulai satu langkah kecil dari tengah keluarga kami masing-masing dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah segala sepanjang masa. Amin. Sebelum kita mendengarkan perikop teks kitab suci, saya diawali dengan sebuah cerita tentang menteri pagi menyinari rumah Pak Budi yang sederhana namun asri. Halaman rumah Pak Budi dipenuhi tanaman herbal dan bangsa-bangsa dan bunga-bunga berwarna-warni. Bukan sekedar hiasan, tanaman-tanaman itu merupakan bagian integral dari pendidikan ekologi yang diterapkan di keluarga Pak Budi dan istrinya Bu Ani untuk ketiga anak-anak mereka, Rara, Bayu, dan Citra. Pendidikan ekologi di keluarga Pak Budi bukan sekedar teori, namun ia dimulai dari hal-hal kecil seperti memilih sampah. Setiap pagi Rara, Bayu, dan Citra bergantian membawa keranjang kecil untuk mengumpulkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos untuk menyuburkan tanaman yang ada di depan, dan sampah anorganik dikumpulkan dan dijual ke bank sampah. Hasilnya digunakan untuk menambah uang jajan anak-anaknya. Bu Ani mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya hemat air. Mereka diajari
cara menyiram tanaman dengan tepat, memanfaatkan air bekas, cucian untuk menyirami tanaman, dan memperbaiki kebocoran keran. Pak Budi yang bekerja sebagai petani mengajak anak-anaknya ke Sabah untuk melihat langsung proses pertanian organik. Mereka belajar tentang siklus hidup tanaman, pentingnya menjaga kesuburan tanah, menghindari penggunaan pestisida kimia pada akhir pecah. Keluarga Pak Budi sering melakukan kegiatan family time di alam. Mereka mengunjungi hutan kota, membersihkan sungai kecil di dekat rumah, atau berkemah di Taman Nasional. Dalam kegiatan ini, anak-anak belajar mengamati keanekaragaman hayati, mengenal berbagai jenis tumbuhan dan hewan, dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Rara, Bayu, dan Citra bukan hanya belajar tentang ekologi, tetapi juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, menghindari penggunaan plastik sekali pakai, dan aktif mengajak teman-teman untuk ikut menjaga lingkungan. Suatu hari, Rara menemukan berita tentang kerusakan hutan di daerah lain. Dengan spontan, ia mengajak adik-adik dan orang tuanya untuk menulis surat kepada pemerintah setempat, mengungkapkan keprihatinan mereka dan menawarkan bantuan untuk kegiatan reboisasi. Pak Budi dan Ibu Ani sangat mendukung anak-anaknya. Mereka menyadari bahwa pendidikan ekologi tidak hanya tanggung jawab sekolah, melainkan keluarga. Baik saudara-saudara, setelah kita mendengarkan cerita tentang keluarga Pak Budi dan Ibu Ani tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan cerita tadi. Pertanyaan pertama, saudara-saudara, apa yang menjadi fokus utama pendidikan ekologi dalam keluarga Pak Budi? Baik, dari saya yang menjadi fokus utama dari cerita itu tadi, di mana tadi dijelaskan dalam cerita bahwa pendidikan ekologi itu bukan hanya di sekolah, tetapi juga di dalam keluarga juga. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Iman. Mungkin ada lagi? Ya. Baik, dari saya, fokus pendidikan dari keluarga Pak Budi dengan Ibu Ani tadi, bagaimana mereka mendidik anak untuk senantiasa peka dan peduli terhadap lingkungan, terutama lingkungan keluarga mereka, bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan rumah di mana mereka tinggal. Itu sih. Baik, terima kasih kepada saudara Buni. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana perasaan saudara-saudara setelah mendengar kisah tentang keluarga Pak Budi dalam pendidikan ekologi? Baik, kalau dari saya, setelah mendengarkan cerita dari keluarga Pak Budi dengan Bu Ani tadi, saya merasa terkesan. Kenapa? Karena yang dimana dari orang tuanya, bagaimana mereka memberikan pendidikan kepada anak untuk selalu peka terhadap lingkungan. Mereka mengajarkan bagaimana mengolah sampah, bagaimana menjaga kebersihan untuk menjaga lingkungan di sekitar rumah. Yang menjadi poin penting di sini adalah bagaimana pengajaran mereka terhadap anaknya untuk selalu peka dan juga menjaga kebersihan agar halaman rumah dan juga bumi yang mereka tinggal itu dapat menjaga dengan baik. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Eman. Mungkin ada lagi? Oke, baik, dari cerita tadi saya merasa sangat terharu dan tertarik sekali dengan semangat dan spirit dari keluarga Pak Budi dengan Ibu Ani, karena bagaimana mereka gigih dalam menjaga keutuhan lingkungan hidup.
yang dimana mereka tidak hanya mengajarkan apa itu arti kebersihan, tetapi mereka mempraktekkan apa itu arti dari bagaimana cara menjaga kebersihan agar menjaga keutuhan lingkungan hidup atau ekologi, mempertahankan ekosistem lingkungan hidup. Itu sih. Baik, terima kasih kepada saudara Buni. Baik, ada beberapa penegasan dari saya terkait dengan jawaban yang telah diberikan oleh saudara-saudara tadi. Pertama, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi manusia untuk merangsang dan menumbuhkan kasih persaudaraan baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam ciptaan. Seperti kita dengar dalam keluarga Pak Budi dan Ibu Ani tadi, mereka sangat berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan alam yang Tuhan berikan. Lalu keluarga mereka itu sangat berpeduli dengan lingkungan alam. Misalnya mereka itu membersihkan sampah itu baik di depan rumah maupun di jalan, di hutan, seperti cerita yang kita dengarkan tadi. Jadi keterlibatan keluarga Bapak Budi dan Ibu Ani tadi sangat bertanggung jawab dengan dan sangat berpeduli dengan lingkungan. Lalu pesan yang saya pesan dari keluarga Pak Budi dan Ibu Ani tadi sangat memperhatikan dengan lingkungan alam. Baik saudara-saudara, setelah kita mendengar kisah tentang keluarga Pak Budi dan Ibu Ani tadi, kita masuk ke tahap yang paling inti, yaitu kita mendalami teks kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Saya minta salah satu dari saudara-saudara untuk membaca teks kitab suci. Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauh, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya,
dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, setelah kita mendengarkan bacaan dari Injil Lukas tadi, bab 2 ayat 41 sampai 52, ada beberapa pertanyaan terkait dengan bacaan tersebut. Pertanyaan pertama, kata atau kalimat apa yang belum dipahami dalam bacaan tersebut? Mungkin dari bacaan Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52 tadi, ada ayat-ayat yang belum dipahami oleh saudara-saudara. Baik, kalau tidak ada, maka kita lanjut ke pertanyaan berikut. Apa pesan dari perikop kitab suci tersebut? Pesan dari perikop Injil yang kita dengar tadi, yaitu dalam tradisi Yahudi, anak yang berusia 12 tahun itu sudah dianggap dewasa. Terkait dengan tanggung jawab keluarga dalam pendidikan ekologi, anak yang berusia 12 tahun itu sudah memiliki peran penting dalam mendidik dan membentuk karakter anak, termasuk dalam hal kesadaran terhadap alam dan lingkungan. Dalam konteks keluarga seperti yang terlihat dalam kisah Yesus, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka tidak hanya dalam pengetahuan agama atau intelektual, tetapi juga dalam hal bagaimana mereka memahami dan merespon dunia di sekitar mereka, termasuk lingkungan hidup. Saudara-saudara, mungkin ada pengalaman dari saudara-saudara dengan judul tanggung jawab keluarga dalam pendidikan ekologi. Saudara-saudara itu. Baik, terima kasih atas kesempatan. Berdasarkan pengalaman di dalam lingkungan keluarga, khususnya di keluarga kami itu, bapak mama saya itu pernah menyuruh kami anak-anaknya itu membuat lubang sampah. Lubang sampah ini itu adalah bagaimana sampah-sampah hasil olahan dalam rumah tangga keluarga kami itu dibuang pada tempat sampah. Ada lubang yang sudah kami buat. Mungkin itu salah satu pengalaman dalam keluarga kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Epin. Baik, saudara-saudara, setelah kita mendengar bacaan tadi, ada beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama, dalam tradisi Yahudi, anak yang berusia 12 tahun itu dianggap sudah dewasa. Sudah dewasa. Pada saat itu, seorang anak laki-laki disebut menjadi anak Taurat yang berkewajiban memelihara segala ketuntutan agama. Itulah sebabnya ketika Yesus berusia 12 tahun, Yusuf dan Maria mengajaknya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Pada masa itu, tekanan utama kesalahan dihubungkan dengan ibadat di Bait Allah. Semua orang berbondong-bondong mengalir ke Yerusalem. Fokus perhatian pada ibadat tentu penting, tetapi ritual saja tidaklah cukup. Sebagai orang Katolik zaman ini, penghayatan agama kita mesti juga mempunyai dimensi sosial. Salah satu masalah sosial yang menyita perhatian semua orang di dunia ialah kerusakan lingkungan hidup. Sebagaimana semua orang pada zaman Yesus terlibat ke Yerusalem, perhatian semua orang bertuju pada persoalan kerusakan krisis ekologi. Sebagai orang beriman, kita juga diajak untuk berziarah menuju titik fokus keperhatian global tersebut, seperti keluarga Nazaret. Keluarga Nazaret, kita juga diajak untuk bergabung dengan sinode umat manusia yang sedang mengarahkan perhatian pada problem kemanusiaan ini. Untuk itu, kita perlu memperhatikan habitus di tengah keluarga kita masing-masing. Poin yang kedua,
Sebagai orang tua menjaga dan merawat seorang anak generasi muda yang dititipkan Allah kepada mereka. Keperhatianan ekologis dewasa ini didorong oleh kesadaran mendasar bahwa bumi kita ini ialah satu-satunya planet atau anak tunggal yang layak di bumi. Kata Paus Fransiskus, kita semua sedang berada di dalam perahu yang sama, yaitu ibu bumi yang sama. Baik saudara-saudara, terima kasih atas partisipasi dalam mengikuti katekese dari awal hingga akhir. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ada kata-kata atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh saudara-saudara, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saudara-saudara, kira-kira apa aksi konkret yang kita praktikkan untuk kedepannya untuk menjaga tanggung jawab keluarga dalam pendidikan ekologi? Baik, menurut saya tawaran aksi konkret yang bisa dilakukan ke depan itu salah satunya itu kita harus bisa berkolaborasi dari pihak misalnya di sebuah lembaga misalnya kampus, dan kita harus bekerjasama dengan dosen atau kedua mahasiswa untuk kita diarahkan untuk bisa membuat sesuatu, misalnya menanam pohon yang dia misalnya di sini di Gurusan, itu adalah tujuan untuk bisa melestarikan lingkungan, untuk menjaga ekologi. Terima kasih kepada saudara Andi. Baik saudara-saudara, bagaimana saudara-saudara, apakah sepakat tawaran yang telah diberikan oleh saudara Andi tadi? Sepakat. Baik, terima kasih. Baik, mengakhiri katekese kita pada malam hari ini, kita diakhiri dengan doa. Ya Tuhan, semoga pengalaman iman ini menambah kesadaran di dalam diri kami akan pentingnya peran keluarga dalam pendidikan ekologis. Semoga dalam terang kasih-Mu setiap keluarga boleh menjadi gereja rumah tangga yang membawa pengharapan di tengah dunia yang sedang menderita ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi selamatkan kami dari segala yang jahat. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini senantiasa diberkati, dilindungi, dan dijagai oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Laudato Si, Signore, Laudato Si, Omni Signore, Laudato Si, Omni Signore, Laudato Si, Omni Signore. Ku bersyukur atas ciptaan matahari dan saudari bulan, bintang menghias cakrawala, angin, api, dan air semuanya. Laudato Si, Omni Signore, Laudato Si, Omni Signore, Laudato Si, Omni Signore, Laudato Si, Omni Signore.